Saudara-saudara, bertemu dengan saya kembali. Kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan yang cukup panjang, yaitu tentang bagaimana kita menjadi tuan atas uang. Pada pertemuan yang kedua ini, saya akan menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana sistem ekonomi sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena tanpa memahami itu tentu saja kita tidak bisa mencari celah-celahnya di mana kita bisa mempengaruhi sistem yang ada agar sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Saudara-saudara, kalau kita amati di dalam masyarakat kita ada 3 sistem sosial yang terjadi. Kelompok masyarakat kaya, kelompok masyarakat menengah, dan kelompok masyarakat bawah atau kelompok masyarakat miskin. Dari jumlahnya, kelompok masyarakat yang sangat kaya, sangat kecil sekali, mungkin hanya 1-2%, mungkin bahkan kurang dari itu. Kelompok masyarakat menengah jumlahnya cukup, tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Sedang kelompok mayoritas mereka ada di kelompok bawah. Saudara-saudara, coba perhatikan penguasaan aset, baik sumber daya alam maupun sumber daya produksi, maupun finansial, lebih banyak dikuasai oleh kelompok kaya yang jumlahnya sangat sedikit. Sementara kelompok menengah yang didominasi oleh profesional-profesional, mereka yang bekerja karena kapasitas dan kemampuannya akan memiliki standar kehidupan yang relatif baik. Sementara mayoritas kebanyakan mereka berada di kelompok miskin. Saudara-saudara, bagaimanakah sistem kelas yang ada di dalam masyarakat kita itu terjadi? Dan bagaimana sistem itu terus akan berusaha mempertahankan keadaannya? Ini perlu kita perhatikan. Dari sejarahnya tentu awalnya sistem tidak demikian. Kalau kita ingat pada zaman purba, masyarakat masih memiliki satu kelas saja. Karena perbedaan antara orang kaya, orang miskin, pemimpin dan yang dipimpin nyaris tidak ada. Semua orang melaksanakan pekerjaannya, semua orang melakukan kewajibannya, semua orang menggantungkan satu sama lain menjadi satu kelompok. Kenapa hal itu bisa terjadi pada saat itu? Tentu saja karena aset-aset yang sifatnya fix dan tetap, misalnya tanah, belum ada nilainya. Sehingga orang tidak berebut tentang aset. Karena waktu itu jumlah orang terbatas, sementara masyarakat memiliki luasan tanah yang sangat luas sekali. Sehingga mereka bisa berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ketika zaman berubah menjadi zaman pertanian, orang mulai menetap di satu tempat sehingga aset menjadi fix, jumlahnya terbatas. Sehingga mereka yang menguasai aset akan memiliki potensi ekonomi sosial yang lebih tinggi daripada kelompok yang tidak menguasai aset. Ketika masyarakat tidak lagi berpindah-pindah, maka jumlah tanahnya akan fix, tidak akan berubah. Nilai tanah juga semakin mahal. Apa yang terjadi? Masyarakat kita terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok-kelompok yang menguasai aset dan kelompok-kelompok yang menggunakan aset yang dikuasai kelompok lain dengan cara membayar pajak atau sewa. Sehingga muncullah kelompok elit, kelompok bangsawan, kelompok raja yang menguasai tanah, dan kelompok rakyat yang menggarap tanah itu. Ada 2 kelompok kaya dan kelompok miskin secara sederhana pada zaman pertanian.
Ketika zaman berubah menjadi zaman industri, muncul kelompok yang ketiga yang kita sebut dengan kelas menengah. Apa itu? Karena bukan saja aktivitas ekonomi dari pertanian, tetapi aktivitas ekonomi juga bisa muncul dari industri. Industri muncul bukan tergantung pada subur tidaknya tanah, tetapi oleh alat produksi dan teknologi yang dikuasai. Karena itu banyak muncul orang-orang baru yang tidak memiliki aset tanah tetapi memiliki teknologi dan memiliki alat industri yang menjadi kelompok baru yang masuk ke dalam kelompok orang kaya. Sementara kelompok orang kaya yang tahu tanahnya sudah terbatas untuk menghasilkan sesuatu dibandingkan dengan industri, maka dia menjual tanahnya kepada orang industri. Dan kelompok ini mulai menginisiasi banyak kegiatan-kegiatan di lembaga keuangan. Mereka memunculkan pinjaman, kredit, dan sebagainya. Dan tentu saja yang menjadi sasaran adalah kelompok menengah yang muncul pada zaman industri tadi. Kelompok menengah yang terdiri dari profesional, pegawai, orang-orang yang ahli di bidangnya yang dinilai dengan upah yang akan mereka terima. Saudara-saudara, menarik sekali ketika kelompok kaya menguasai lahan, menguasai alat produksi, bahkan menguasai financial system di dalam masyarakat. Coba lihat, mereka tetap saja mengconquer. Mereka mencoba memanfaatkan kelompok menengah dan kelompok bawah untuk menjadi sumber penghasilan mereka. Petani tetap menggarap lahan mereka dan membayar, menyewa. Sementara profesional akan bekerja dengan upah tertentu, dengan memproduksi barang tertentu, dan produksi itu dipakai, dijual, dipasarkan oleh mereka yang memiliki aset produksi. Coba saudara lihat, masyarakat kita memang terbentuk sedemikian rupa, sehingga selalu saja orang yang memiliki dan menguasai aset akan selalu memiliki posisi yang jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki aset. Bahkan mereka yang memiliki kecerdasan dan kepandaian sekalipun, mereka belum tentu memiliki kapasitas untuk menguasai aset produksinya. Mereka bisa saja hanya menjadi pegawai yang bekerjanya disesuaikan dengan upah yang mereka terima. Saudara-saudara, kita perhatikan satu persatu apa yang terjadi di dalamnya. Orang kaya tentu saja akan berusaha mempertahankan posisinya. Dia akan masuk ke seluruh lini kepentingan dari masyarakat. Dari mulai politik, dari mulai ekonomi, dari mulai budaya, bahkan pendidikan sekalipun. Coba kalau kita amati, pendidikan di perguruan tinggi sekalipun sekarang ini lebih banyak menyiapkan karyawannya, menyiapkan mahasiswa untuk menjadi karyawan. Mereka tidak dipersiapkan untuk memahami sistem, bahkan untuk memperbaiki sistem ekonomi sosial yang ada. Mereka taunya lulus dengan keahlian tertentu, bekerja dengan upah tertentu, dan pada akhirnya mereka akan melewati grade-grade tertentu. Selesai, mereka akan pensiun, mereka akan mendapat upah pensiun, mereka akan menikmati masa pensiunnya selesai. Kalau mereka punya anak yang disekolahkan di perguruan tinggi memiliki keahlian tertentu, mereka pun akan meniti karirnya dari bawah, seterusnya, sampai masa pensiun, mereka dapat pensiun, dan seterusnya bergiliran terus. Sementara orang kaya tetap ada di atas, menguasai seluruh aset, mengatur upah, dan menjadi orang yang sangat menjadi gantungan dari para profesional. Coba perhatikan lapisan yang terakhir yang jumlahnya banyak sekali, masyarakat kelas miskin. Mereka akan berusaha mati-matian untuk survive. Dan tidak banyak yang bisa sampai survive.
Mereka membutuhkan pertolongan dari pemerintah atau pihak lain dimanapun untuk mensupport kehidupan mereka yang diperoleh dari pajak dan segala yang didapatkan dari kaum kaya ataupun kaum menengah. Saudara-saudara, kalau kita teliti lebih dalam lagi, kalau misalnya kelompok bawah ini pun ada 1-2 yang muncul, mereka mungkin bekerja begitu keras, paling usaha mereka bisa kuliah dan seterusnya, mereka akan masuk kepada kelas menengah. Dan perjalanan kelas menengah seperti yang saya sampaikan tadi akan terus bergulir mencari upahnya tambah, kebutuhannya tambah, upahnya tambah, kartu kreditnya tambah, upahnya tambah, hutangnya tambah, KPR-nya tambah, pinjaman mobilnya tambah, dan seterusnya. Anak-anak mereka butuh kuliah dan seterusnya, sampai pada titik tertentu mereka pensiun dan kembali lagi generasi berikutnya menyusul. Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir betapa satu keadaan yang sangat tidak adil? Karena sebetulnya aset itu seharusnya dipakai untuk kepentingan bersama. Kalau aset itu dikuasai oleh segelintir orang dan dia bisa menentukan nasib begitu banyak orang di bawahnya, itu sangat berbahaya. Dan itu yang terjadi di masyarakat kita dan masyarakat seluruh dunia. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita tidak memahami dengan jelas sistem sosial ekonomi yang sedang kita jalani, saya khawatir kita tidak akan pernah jelas di dalam melangkah memilih jalan. Bagaimana kita harus bersikap dan bagaimana bahkan kita bisa menjadi orang yang bisa mempengaruhi sistem yang ada supaya kita bisa mencapai cita-cita dan tujuan hidup kita. Saya khawatir kalau kita hanya hidup menurut apa yang sudah ada, kalau kita hanya hidup menurut apa yang orang tua kita selama ini jalani, maka kita akan berputar-putar pada satu kondisi yang tidak pernah naik levelnya. Saudara-saudara, yang sangat menarik adalah Indonesia adalah negara yang sedang berubah menuju ke arah yang semakin bagus. Kesempatan perubahan inilah menurut saya kesempatan untuk kita berjuang membangun sebuah sistem sosial ekonomi yang lebih baik. Kita berperan lebih baik. Kita menembus ruang-ruang yang selama ini tertutup. Seorang petani ataupun orang miskin sekalipun jangan menyerah. Ada kesempatan Anda menjadi orang kelas menengah. Bahkan Anda bisa memiliki kesempatan menjadi orang yang kaya raya. Dan ketika Anda kaya raya, Anda bisa menggunakan mimpi Anda, visi Anda untuk menolong lebih banyak lagi orang miskin masuk ke dalam kelas orang kaya. Kenapa tidak? Saudara-saudara, justru di dalam materi yang kita pelajari tentang menjadi tuan atas uang, pada esensinya adalah bagaimana kita tetap menjadi jati diri kita di level manapun. Bagaimana kita bisa masuk dan menembus level-level di atas kita tanpa kehilangan sebuah semangat dan kesadaran bahwa keadilan dan kesejahteraan itu harus diwujudkan dalam masyarakat kita dalam sebuah sistem yang jauh lebih fair. Saudara-saudara, alangkah manisnya, alangkah hebatnya ketika sumber daya alam yang dimiliki negeri kita ini akan dikelola bersama-sama dengan kualitas sumber daya manusia yang hebat, menciptakan sistem sosial ekonomi yang benar-benar saling bergantung. Bukan mengeksplorasi, tetapi saling menghargai. Bukan menjadikan buruh, tapi menjadikan mitra. Bahkan saudara-saudara, saya begitu yakin
kebangkitan Indonesia akan terjadi manakala seluruh masyarakatnya yakin pada potensi yang harus dia eksplor, potensi yang harus dia wujudkan. Dalam pembicaraan kita ke depan, saya akan lebih menyampaikan secara detail. Meskipun kita sudah ada di dalam sistem sosial ekonomi yang sudah berabad-abad, kita bisa tetap survive. Bahkan kita masih bisa mempengaruhi, bahkan pada gilirannya. Ketika jumlah orang yang sadar akan kepentingan perbaikan sistem yang kurang adil ini cukup banyak, ada masanya nanti. Maka sistem ini akan kita bangun menjadi sistem yang lebih Pancasilais. Sistem yang lebih menekankan pada menghargai kemanusiaan, menghargai keadilan, menghargai demokrasi. Tetap semangat.